hijratun nafas, ya, hijratun nafsi atau hijratun nafsi, hijratun nafas. Artinya apa? Hijrah yang berkaitan dengan jiwa, dengan hati, apa ya? Nah ini Pak, menjadi hati kita beramal, kita ingin berilmu, kita ingin berhijrah, tapi salah satunya apa? Harus diikuti dengan hati yang penuh dengan kebersihan. Maka istilahnya apa? Tuhratul qalbi. Maka Hijrah dalam arti kata kita menjadi orang yang meningkat dalam segala halnya bila dibanding dengan 1442 Hijriah, berpindah dari satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Al-muhajiru man hajaro manahallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ustadz Kiki Murtaqilah, yang kami hormati jemaah Masjid As-Siddiq yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pelimpah Rahmat, Allah yang Maha Penabur Barokah, Allah yang Maha Ghafurur Rahim. Atas izinnya lah alhamdulillah pada Ahad malam ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi melalui program KHD, kajian Ahad sore, ya, Masjid As-Siddiq RW 14 Pasir Jati, Ujung Berung, Kota Bandung. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu keharibaannya baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, itba'ut tabiin, sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nanti bersama-sama mendengarkan uraian seperti yang sudah disampaikan oleh tim dakwah digital Masjid As-Siddiq, pada malam ini kita akan memulai kembali pengajian sehubungan dengan PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah kita patut bersyukur sekarang Kota Bandung itu sudah hampir masuk ke zona oranye. Oranye pun sudah plus, ya, zona oranye. Jadi mudah-mudahan sudah menuju ke hijau, ya. Kalau sudah menuju ke hijau berarti aktivitas kegiatan yang biasa kita lakukan itu sudah bisa kita mulai. Terlebih sekarang, ya, kalau kita lihat di Perwal, ya, peraturan wali kota pun sesungguhnya rumah ibadah itu sudah mulai digunakan. Makanya di kita alhamdulillah malam ini kita secara resmi akan memulai kembali kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, yang sempat tertunda barangkali beberapa bulan yang lalu. Nah, walaupun ada pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan protokol kesehatannya, tetap harus kita terapkan secara ketat. Kemudian juga penggunaan ruangan
ya bahkan 50-75% ya itu sudah dikatakan di kita itu sudah lebih dari cukup ya, karena dibatasi ataupun tidak daya hadir mah tetap sakieu keneh gitu ya. Apalagi kalau dibatasi, tidak dibatasi pun seperti ini jumlahnya. Tapi walaupun demikian, sekali lagi kami harapkan kepada seksi terkait yang membidangi masalah imaroh tentang kemakmuran dan juga berkaitan dengan program-program yang berkaitan juga dengan bidang 1, bidang 2 dan bidang 3, mangga ya sekali lagi kita mulai untuk kembali ya kita melaksanakan program-program yang sempat tertunda. Nah, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus, dalam hal ini tim dakwah digital, kemudian program atau bidang 1 dan bidang 2 yang dapat menyelenggarakan kegiatan di malam ini. Insya Allah mungkin nanti kajian muslimah pun di hari Jumat sudah dimulai ya, karena dari tim kajian muslimah pun sudah meminta waktu dan kesempatan untuk memulai kembali kegiatan. Nah, pada malam ini sekali lagi ya, mudah-mudahan dari tema yang sudah dibuat oleh pengurus, dalam ini tim dakwah digital As-Siddiq, berkaitan dengan kemerdekaan ya, kemerdekaan dan juga hijrah. Ini dua tema ini luar biasa, terlebih di bulan Agustus ini ada dua peristiwa. Di satu sisi kita dipercayai oleh Allah usia kita sampai ke 1443 Hijriah, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah, kemudian 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dua momen ini mudah-mudahan ya bisa kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Hijrah dalam arti kata kita menjadi orang yang meningkat dalam segala halnya bila dibanding dengan 1442 Hijriah, berpindah dari satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Al-muhajiru man hajaro manahallahu an. Kemudian juga kita berada di bulan Agustus, kita termasuk bangsa yang oleh Allah diberi anugerah kemerdekaan sudah 76 tahun lamanya. Kalau dahulu para pejuang, para pahlawan kita bagaimana membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan, dan alhamdulillah Allah memberikan kemerdekaan. Tapi bagi kita sebagai penerus perjuangan ya, orang-orang tua kita dahulu, para pahlawan yang telah mendahului kita, ya minimal kita mempertahankan dan dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kemerdekaan yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita bebas dari pandemi COVID-19. Itu salah satu bentuk jihad kita. Makanya alhamdulillah kita senantiasa mengikuti aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan kita terapkan. Ini sebagai bukti dalam rangka memaksimalkan ikhtiar kita. Jadi memaksimalkan ikhtiar kita supaya betul-betul kita menjadi orang yang di satu sisi kita sehat dan juga memberi nilai kesehatan juga bagi masyarakat dan warga kita. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan walaupun kita biasanya maghrib menjelang isya ya, takut waktunya terburu-buru, tapi tetap dalam hal pelaksanaan ya kita fleksibel sajalah, jangan lebih dari 1 jam ya. Siap, setuju? Jangan lebih dari 1 jam. Dasarnya serapat ya Mbak ya. Biasanya kalau mendengarkan pengajian itu setengah jam juga sudah terasa gitu ya, ilmunya maksudnya, bukan ngantuknya ya. Apalagi kalau 1 jam itu luar biasa. Nah, untuk itu mari kita sama-sama ikuti ya apa yang akan disampaikan, dan bersama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja sekali lagi yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aldanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul su'a illallah. Bismillah, masyaallah, maka min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat serta salam ditegakkan kepada Habibullah, kekasih Allah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, insyaallah dengan izin Allah. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-insan bitakdir wallahu bitakdir wallahu bitakdir. Manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa bersilaturahmi kembali di Masjid As-Siddiq ini yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah, termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Mahmud. Yang saya hormati juga Bapak-bapak, ibu-ibu, muslim-muslimat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sekarang sudah menginjak bulan Muharram. Tanggal berapa Pak sekarang? Muharram ini? Tinggal kalender. 29 Agustus berarti 20 ya, sekitar 20 ya, 20 Muharram. Itu ya salah satu kelemahan ya Pak ya. Kalau bulan Masehi itu hafal ya. Tapi kalau bulan Islam itu khusus ya. Nah, tapi itu salah satunya adalah kelemahan daripada salah satunya kelemahan dari seseorang ya, seseorang yang yang ingin mendalami atau memahami daripada ilmu Islam. Jadi salah satunya harus mengetahui daripada bulan-bulan
Islam, ya, bulan-bulan Islam sama 12 bulan ya. Kalau Masehi kan mulainya Januari sampai Desember ya. Tapi kalau Hijriah, bulan Hijriah itu dimulai dari Muharram, terakhirnya Zulhijjah, bukan Zulkarnain, Zulhijjah, banyak. Tadi disampaikan, dibacakan surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan hijrah, itu ayat 218 ya. Surat Al-Baqarah ayat 218. Kita pahami dulu Pak, istidlal. Jadi namanya istidlal. Jadi segala sesuatu itu Pak harus ada istidlalnya. Segala sesuatu itu harus ada istidlalnya ya. Jadi segala amalan apapun, segala perkara apapun itu salah satunya harus ada istidlal ya. Harus ada istidlal. Istidlal itu Pak adalah dalil Pak ya. Jadi istilahnya istidlal. Jadi istidlal itu dalil. Jadi dalam pembahasan apapun yang harus kita mulai itu adalah gali dulu apa istidlalnya dari Al-Quran, terus dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dimungkinkan, kalau dibutuhkan pemahaman daripada para ulama terhadap pentafsiran daripada istidlal tersebut. Innalladzina amanu, Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita garis bawah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Tadi apa yang pertama? Beriman. Yang kedua berhijrah. Garis bawahi Pak. Wajahadu fisabilillah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad ya, fisabilillah, di jalan Allah. 3 Pak. Oh itu siap. Tadi pertama apa Pak? Beriman. Yang kedua berhijrah. Yang ketiga berjihad. Beriman, berhijrah, berjihad. Kalau menurut ilmu bahasa itu ada huruf waw. Huruf apa? Waw. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Kalau menurut ilmu bahasa, kalau menemukan huruf wa itu maknanya salah satunya adalah mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i ya. Apa mutlaqul jam'i? Takdiman wa ta'khiran daripada kalimat tersebut saling berkaitan. Takdiman wa ta'khiran. Takdimannya alladzina amanu
hajaru wajahadu. Kalau serata akhirannya jahadu, hajaru, amanu. Jadi mutlakul jam'i. Orang sekali Pak, beriman, terus berhijrah, terus berjihad. Orang berjihad tidak iman sia-sia. Ya. Orang berhijrah tidak iman sia-sia. Sanes maneh-maneh Pak. Sia-sia. Orang beriman juga salah satunya harus berhijrah dan berjihad. Jadi ini apa? Ini kalimat ittisoliyah, berkaitan erat. Beriman, berhijrah, berjihad. Garis bawahi, berjihad itu harus fisabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan bukan di jalan yang lain ya, tapi di jalan Allah. Nah, tiga kelompok ini orang beriman, orang-orang beriman, terus berhijrah, terus berjihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau mukhalafahnya, ya ada istilah mukhalafah Pak. Ada istilah apa? Mukhalafah. Jadi kalau mukhalafahnya, makna terbaliknya, salah satu untuk mencapai daripada rahmat Allah, tiga tadi. Untuk mencapai rahmat Allah, tiga tadi. Pertama apa? Iman, hijrah, jihad. Coba ya, itu namanya mukhalafahnya. Jihad, hijrah, iman, hijrah, dan jihad itu salah satunya adalah yarjuna rahmatullah, yang mengharapkan daripada rahmat Allah. Nah, berkaitan dengan tema tadi, yaitu dengan kalimat hijrah. Berarti poin nomor berapa Pak? Dalam surat Al-Baqarah 218 nomor 2, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Hajaru itu artinya hijrah. Orang yang hijrah namanya muhajir. Ya Pak? Orang yang hijrah namanya muhajir. Sedangkan yang dihijrahi itu namanya apa? Pak, contoh ini, kita pergi ke satu tempat A. Nih, kita yang hijrah, berarti kita dinamakan dengan muhajir. Sedangkan tempat yang dituju namanya muhajar. Ya, tadi hajaro yuhajiru muhajiratan, fahuwa muhajirun wadaka muhajarun. Terusnya, jadi tempat yang dituju itu namanya muhajar. Kalau bahasanya muhajar, atau boleh dalam satu keterangan namanya mahjur boleh. Orang yang
orang yang berhijrah namanya muhajir. Maka ada istilah muhajirin. Apa bedanya muhajir dengan muhajirin? Kita dialog Pak, kata Pak DKM tadi supaya tidak lemes gitu Pak. Apa bedanya muhajir dengan muhajirin? Betul. Nah, ya. Ini bukan mengingatkan aja Pak ya. Kalau muhajir itu ya satu, ya bahasanya itu satu, bahasa Arabnya mufrad. Tapi kalau muhajirin itu golongan. Betul kata Bapak tadi, disebutnya jamak. Ya, banyak muhajirin. Maka di zaman Rasulullah SAW ada istilah kaum Ansor dan istilah kaum muhajirin. Ya, dah. Hajaro, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad, mereka mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kembali Pak. Kita poin yang kedua, alladzina hajar. Apa makna daripada hijrah itu? 3 yang paling utama. Hijrah bisa diartikan al-irtifa. Itu hijrah pertama Pak. Al-irtifa artinya peningkatan. Itu hijrah. Ya, itu apa? Al-irtifa, peningkatan. 2, hijrah bisa diartikan adalah at-taghyir, perubahan. Taghyir. Ya. At-taghyir. Taghyir itu artinya perubahan. Hijrah bisa diartikan al-intiqal. Ya. Hijrah bisa diartikan al-intiqal. Artinya apa? Perpindahan. Namanya intiqal. Pertama tadi irtifa, yang kedua at-taghyir, yang ketiga al-intiqal, perpindahan. Ya. Kalimat-kalimat tersebut sudah tercakup dalam Quran. Ya. Contoh kita ambil ada kalimat, kalau saya baca pada tafsirnya itu kalimat yang berkaitan dengan hijrah dalam Quran itu lebih daripada 30 tempat dari berbagai surat di dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Seperti dalam surat Al-Mudassir ada kalimat begini, warujza fahjur. Ada ya dalam surah Al-Mudassir? Ada ya Pak ya? Supaya cepat ada ya Pak ya? Supaya cepat. Warujza fahjur. Rujza. Apa rujza itu? Rujza itu apa? Warujza fahjur. Maka warujza, dan terhadap dosa, rujza itu dosa, fahjur, maka hendaklah kalian menjauhinya. Fahjur, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Itu ada kalimat fahjur. Ya. Kita ambil satu tadi, warujza fahjur.
dan terhadap dosa mari kita sama-sama jauhi. Ini Pak, kita ambil satu. Jadi yang pertama, hijrah secara maknawi. Hijrah secara apa? Maknawi. Kalau hijrah secara lahiriah maka bapak dari rumah ke masjid itu namanya hijrah. Itu mah namanya hijrah secara lahiriah. Kalau hijrah secara maknawiyah itu tadi warujat pahjur, dan terhadap dosa jauhi atau tinggalkan. Itu manawi. Artinya apa? Secara maknawiyah hijrah itu meninggalkan daripada berbagai maksiat. Berbagai maksiat. Sekarang jamaah rahimakumullah, iman itu zaman-zaman sekarang sedang diuji oleh Allah. Nah, itu dalam apa? Dalam berhijrah itu memang banyak ujian. Maka ada ulama yang mengatakan rubba muhajir fitnatan. Itu kalimatnya Pak. Rubba muhajir fitnatan. Artinya apa? Banyak orang yang hijrah, tetapi salah satunya apa? Harus menghadapi berbagai ujian. Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan hijratul iman. Jadi yang pertama apa? Hijratul iman, yang berkaitan dengan keimanan. Sekarang banyak Pak yang mengikis terhadap keimanan. Punten-punten ya, zaman-zaman sekarang masih banyak orang yang percaya terhadap ilmu hitam. Zaman sekarang banyak sekali. Tekau, naon tekau teh? Badi apa? Hah? Tekau. Tidak tahu. Daripada kayak tidak tahu. Tekau gitu Pak. Tekau ada masalah besar. Ada sesuatu ya, masalah yang begitu sangat besar, tidak bisa diatasi dengan cara ya melaksanakan apa amalia itu ini dan sebagainya. Kadang-kadang kalau imannya tipis, dia bukan hijrah untuk meningkatkan daripada keimanannya, tapi kadang-kadang mendatangi kepada orang-orang yang cekasar Pak, mendatangi dukun. Banyak Pak, mereka lebih percaya terhadap ilmu hitam daripada percaya terhadap dikir-dikir yang ada langsung mantuknya daripada Al-Quran. Kan banyak Pak. Memang itu Pak namanya ilmu hitam. Tapi kadang-kadang manusia itu Pak lebih percaya kepada dukun daripada kepada ulama. Itu penyakit zaman sekarang. Oh Pak, yang penting apa? Yang penting maksudnya tercapai. Banyak Pak, zaman-zaman sekarang karena berebut warisan, keluarga dan keluarga saling teluh Pak. Nah itulah Pak repotnya kalau terlalu kaya kan begitu Pak ya. Kalau dan miskin merebut kenaon gitu. Tapi yang terlalu kaya maka walah hati itu buta dengan harta dunia. Sampai-sampai apa? Berebut warisan, tidak puas datangi ke dukun ilmu hitam,
diteluk, di apa, gimana. Yang penting mah saya harus mendapatkan itu. Zaman sekarang itu banyak. Ya. Jadi kita itu Pak sebetulnya baru merdeka secara lahiriah dari penjajahan, tapi kalau secara maknawiyah belum. Ya. Kalau dari segi lahiriah mah kita sudah bebas Pak dari penjajahan orang-orang yang menjajah kita, iman secara fisik mah. Tapi secara maknawi kita belum. Ya. Karena semakin ke sini Pak, banyak yang seperti itu. Imannya bukan meningkat, tetapi ya itu menurun, malah dibutakan. Gitu. Nah itu. Jadi Pak, hijratul iman yang pertama, hijrah yang berkaitan dengan keimanan. Nah gitu Pak. Dulu kan hijrah Rasulullah SAW, ketika Rasul mau apa Pak? Mau hijrah ke mana? Dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Apa yang terjadi Pak? Di sana ada seorang Ali bin Abi Thalib. Ali, engkau duduk di sini aja. Engkau tempati tempat tidurku, kata Rasulullah SAW. Aku mau hijrah ke Madinah. Padahal itu sudah dikepung rumah Rasulullah SAW itu. Cepat, bayangkan Pak. Kenapa Ali mau menggantikan? Dia yakin iman, dia yakin kepada Allah, yakin terhadap pertolongan Allah. Kasarnya logika Pak, menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah SAW itu Ali bin Abi Thalib. Orang kafir masuk langsung ditembur, ya, pakai pedang, tidak tahu siapa, mungkin saja yang meninggal. Tapi Ali bin Abi Thalib kenapa? Karena keimanannya yang sangat luar biasa, yang penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tas dikepungnya punya, ya Ustaz, sudah dikepung kan? Tapi kan ada doanya Pak. Jadi rumah orang dikepung, baca doa tadi Pak. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Itu turun ayat itu Pak. Jeung kasarna mah orang kafir teh melong, soca bentar. Tetapi ketika Rasul berjalan tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Satu riwayat ditaburkan pasir dengan membaca tadi wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa usainahum fahum la bilih mah Bapak alim katinggal ku bojo baca eta bilih itu punya itu surat Yasin Pak, dibaca aja Pak. Di jalan ada operasi polisi. Nah, di jalan ada operasi, baca tadi Pak. Wajah mimpi. Subhanallah tadi. Ya. Nah, jadi yang pertama hijratul iman. Ya. Bapak alhamdulillah yang hadir ini termasuk orang yang sudah sukses berhasil imannya Pak. Ya. Karena ya lihat situasi makan banyak godaan Pak. Betul kata Pak DKM tadi, setengah jam itu dianggap wah lama, betul kalau menuntut ilmu. Tahu kalau nonton yang lainnya wallahualam. Apalagi sekarang ada liga punya wallahualam. Untuk sana sendiri. Nah, itu yang pertama, hijratul iman. Hijrah yang berkaitan dengan keimanan. Enak ya Pak? Yuk, gini Pak. Kalau bisa gini Pak, ayo kita selamatkanlah keluarga kita. Takut di antara keluarga kita masih percaya kepada hal-hal yang sifatnya dapat merusak daripada keimanan. Kalau saya katakan memang ada Pak yang namanya ilmu hitam, memang ada. Ada memang, ya. Tapi kita harus lebih yakin terhadap Al-Qur'an. Quran itu ya pakai Quran itu sifat. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun, sebagai obat Quran. Banyak dari Quran juga Pak. Hanya apa? Hanya ilmu yang tidak sampai. Ya. Dulu ada ulama Pak, ya Pak, wali, seorang wali, kalau dia sakit, pusing Pak, dia hanya apa? Hanya ini Pak, menarik ini Pak.
menarik tengah-tengah ini di antara kedua mata, sambil kalau pusing sambil membaca Al-Hakumut. Ini tarik Pak. Ulama dulu para wali kalau pusing deh ini ditarik sambil membaca Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ada zaman ayeuna mah diteliti naon sih hubungan Al-Hakumut jeung pusing. Itulah namanya ilmu hikmah. Ilmu hitam bisa dikalahkan dengan ilmu hikmah. Seseorang baca ayat kursi, upami kamu orang mah biasa-biasa wae Pak. Tapi ayat kursi kalau kita bacakan sangat berpengaruh bagi makhluk gaib. Seorang mana Sunda mana pakai juridnya. Itu apa aku mah jurid. Ulah melongkan dia Pak. Ya maknya ulah ya. Jurid Pak itu. Setan apa? Kalau kita membaca ayat kursi, kita seperti kita membacakan ayat kursi kepada sesama biasa Pak. Tapi bagi orang-orang yang bagi makhluk gaib itu rasanya sangat panas sekali. Soalnya harus dulu kajuri ku Bapak. Itu kan pernah terjadi Pak dulu. Gitu ya. Jadi istilahnya Pak ada yang sudah mengkeluhkan gitu. Allah alam dibaca sudah dia baca ayat kursi menghilang. Itu dalam kitab Irsyadul Ibad ada ceritanya Pak. Ya. Dipraktekkan ke orang-orang sekarang ada yang gelebok gitu jurid Pak, dibaca ayat kursi Pak, telengit-lengit Pak. Da yakin sama juridnya torek. Tak tuh panasan Pak. Dalam kitab Irsyadul Ibad dengan membaca dalam bab Fadilatul Kursi, fadilah ayat-ayat kursi, subhanallah. Ada yang seperti itu. Ya. Nah jadi, ayo kita kalahkan ilmu hitam itu dengan ilmu hikmah. Makanya dalam Quran, Pak, kalau menurut ini, dalam Quran, jika kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Disebabkan karunia Allah dan rahmatnya, ada rahmat dan karunia. Coba Pak, apa bedanya karunia dengan rahmat? Dalam Quran bahasanya kul bifadlillahi, disebabkan karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Allah mengatakan karunia dengan rahmat. Tidak rahmat aja, tidak karunia aja. Berarti apa? Pasti ada bedanya. Apa bedanya Pak? Karunia dengan rahmat Allah bedanya apa? Kalau karunia ya karunia, kalau rahmat ya rahmat. Ini lama-lama amat banyak itu aja apa jawabannya. Nah, gini Pak, kalau kata ahli tafsir, buka dalam kitab Ibnu Katsir dalam mentafsirkan kalimat fadlullahi dengan rahmatullah. Kalau fadlullah itu Pak itu dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang pilihan. Itu karunia Allah. Orang-orang pilihan. Maka ada istilah karomah, ada istilah maunah, bukan mauneh, maunah, ada istilah ada karomah, ada maunah, ada istidraj, apa ya? Nah, ada irhas Pak ya? Ada irhas, ada mukjizat. Nah, begitu Pak ya? Ada juga istilahnya apa? Kalau karomah itu diberikan kepada para wali. Ikhlas sedikit. Karomah itu diberikan kepada para wali. Itu namanya karomah. Ya. Makanya terkenal kan ada wali. Ini banyak yang terkenal kan wali Songo. Kalau wali murid ya?
Pak, itu karomat. Tapi kalau derajatnya di bawah wali, itu namanya maunah. Namanya apa? Maunah. Ya, maunah itu namanya seorang ulama tapi punya kekhususan, itu namanya maunah. Nah, itu namanya apa? Diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang khusus pilihan, namanya dalam Quran fadlullahi, karunia Allah. Apa bedanya dengan warahmatihi, dengan rahmat Allah? Bedanya kalau rahmat Allah itu umum untuk semua manusia, apa? Ya. Rahmat Allah itu umum. Orang-orang kafir diberikan rahmat Allah, bisa merasakan enaknya makan, minum, bisa bisa menikmati bagaimana kalau olahraga menggerakkan badannya, seger sebagainya. Itu sebetulnya rahmat Allah. Jadi rahmat Allah diberikan kepada muslim atau diberikan kepada orang-orang non-muslim. Itu rahmat Allah. Ya. Maka kalau bahasa Quran itu kalau khusus, kalau di yaumil qiyamah itu khusus ada yang dinamakan dengan rahimnya Allah. Kalau rahim, Bang, itu khusus nanti untuk orang-orang yang beriman, rahimnya Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Fatihah saking pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim sampai diulang 2 kali. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 kali. Kata ahli, kalau kata ahli ma'rifat, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diulang 2 kali dalam Al-Fatihah? Simpelnya gini. Ar-Rahman hurufnya 6, Ar-Rahim hurufnya 6. 6 tambah 6 12. Berapa kali Ar-Rahman Ar-Rahim diulang dalam Al-Fatihah? 2 kali. 12 kali 2 24 jam Allah memberikan Rahman Rahim dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ke sana Pak orang ma'rifatnya. Ya, tidak semata-mata diulang Rahman Rahim 2 kali, itu maknanya. Seperti kalimat ini Pak, nikmat babi ai alahi rabbikuma tukadziban. Berapa kali Pak? 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Apa maknanya? Allah memberikan, kenapa 31 kali? 31 itu sebagai simbol 31 hari. Setiap hari Allah memberikan nikmat. Tidak ada hari yang ke-32, 34, 33 sebagainya. Makanya babi ayya rabbikum tukadziban dalam surat Ar-Rahman diulang sampai 31 kali. Simbol hari-hari dalam kehidupan sehari. Allah tidak akan lepas terus memberikan nikmatnya kepada manusia. Subhanallah, kalau dijauh. Ya, sudah. Jadi yang pertama hijratul iman. 2. Yang kedua adalah hijratul ilmi. Hijratul ilmi. Apa? Hijrah yang berkaitan dengan ilmu. Hartosna saya terpilih 5. Kita harus merasakan Pak, di samping kita iman kepada Allah, saya itu merasakan ya Allah masih fakir ilmu. Fakir ilmu. Ya. Bapak tahu Syekh Imam Ibnu Mubarak, supaya cepat tahu Pak ya. Ibnu Mubarak mengatakan, saya bacanya dalam kitab Durratun Nasir, ada kalimat beliau mengatakan, aku itu punya 1000 guru dan 1000 kitab, tapi ilmuku masih kurang. Ya Pak. Kata Imam Ibnu Mubarak, seorang syekh mengatakan, aku punya 1000 guru, punya 1000 kitab, tapi ilmuku masih kurang. Sabaraha guru Pak? 1000 guru naoge, kitab naoge 1000, masih kurang ilmunya Pak. Ada zaman ayeuna penyakit walaupun sudah merdeka, penyakit sekarang apa sih Pak? Berdasarkan ilmu kasrot dalam kaidahnya.
Dan kaidahnya begini Pak, kasratul kalam qillatul amal. Itu penyakit zaman sekarang. Ya, kasratul salah satu penyakit zaman sekarang. Kasratul kalam qillatul amal. Banyak komentar, sedikit beramal. Ada komentar mah mending hade Pak, ya, tapi sedikit amal, ya. Yo, yang dibaca malam Jumat bukan Yasin tapi Al-Kahfi, cek manehna, bari manehna tara maca, kan gitu Pak, kan begitu Pak. Jadi kan begitu, bukan surat Yasin yang dibaca malam Jumat tapi Al-Kahfi. Dia menyarankan seperti itu tapi manehna tara maca. Kan begitu Pak? Apa? Itu baru satu ilmu. Tapi kalau digali berdasarkan ilmu itu kan ada istidlalnya am, ada istidlal khos. Kalau malam Jumat baca Yasin berarti pakai dalil sifatnya am, umum. Tapi kalau malam Jumat dia membaca surat Al-Kahfi berarti memakai dalilnya dalil khos. Kenapa? Ada dalam hadis Rasul dua-duanya juga. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuron lah, barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin pada satu malam, pada waktu malam. Disebutkan tidak malam apa? Tidak, berarti sifatnya umum. Asbaha maghfuron lah, maka subuhnya orang tersebut sudah mendapatkan ampunan Allah. Berarti tidak salah malam Jumat membaca Yasin juga. Karena apa? Dalil yang dipakai umum. Tapi kalau Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada waktu malam, disebutkan malam Jumatnya, berarti dalilnya khusus. Apa artinya? Dua-duanya benar. Badai Al-Kahfi mangga, badai surat Yasin oge mangga. Kan begitu Pak. Jadi hijratul ilmi, ayo pahami. Ibnu Mubarak 1000 kitab 1000 guru masih kurang ilmunya Pak. Ari urang. Wallahu a'lam. Subhanallah, zaman sekarang mah penyakit Pak. Saya mah terus terang Pak, suka sakit hati ada yang mengatakan, wah cenah imam 4 madhab itu memecah belah katanya. Ada yang mengatakan seperti itu, sakit hati Pak. Masa imam yang 4 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali katakan sudah apa? Sudah membuat ajaran baru dan sebagainya. Tidak seperti itu Pak. Aneh zaman sekarang mah. Hadis Bukhari Muslim dipakai tapi guruna diarantep. Kan Imam Syafi'i teh guruna Imam Bukhari. Ari Imam Syafi'i diceleh-celeh, dihina apa semua pendapatnya, dianggap apa? Dianggap itu memecah belah, mengajar baru dan sebagainya, logika apa semua jauh daripada Quran dan hadis gimana. Nih saya berdasarkan hadis Bukhari, teu hafalan Bukhari teh muridna Imam Syafi'i. Manya muridna dipake guruna henteu. Kan begitu Pak. Imam Bukhari berguru kepada Imam Hambali, Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Maliki ya barakallahu sampai di sana. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Jadi 4 mazhab itu berkaitan ilmunya. Dan apa? Salah satu tidak apa? Dalam usul fikih mengatakan tidak saling menyalahkan. Zaman ayeuna penyakit sekarang walaupun sudah merdeka apa Pak? Aduh, nih asa pang benerna eta Pak. Hayang neke kudu gitu Pak. Nekena ulah put panakol Pak, ku beduh we. Sok asa pang benerna gitu Pak. Kalau pikir-pikir mah makanya cari ilmu. Iya apa? Itu kalau harus berhijrah, terus berhijrah dan berhijrah, ya. Hijratul ilmi. Ayo kita berhijrah. Makanya bagus Pak. Mempelajari 4 madhab, begini dalilnya, semua begini semuanya. Subhanallah Pak, mereka 6 tahun sudah hafal Quran, ya. 6 tahun mereka mah sudah pinter bahasa Arab, dah orang Arab, ya. Ya. Subhanallah Pak. Kalau begini, ya hijratul ilmi.
Kalau bisa mau pahami Quran dulu Pak. Kalau Quran dipahami digalinya Allah subhanallah. Berapa tafsir yang sudah kita punya? Ribuan tafsir teh Pak. Ya, ribuan Pak tafsir teh. Kalau kita tafsirkan ayat ini ribuan subhanallah. Ya, udah hijratul ilmi. Yang ketiga adalah hijratul amal. Apa? Yuk kita berhijrah, yaitu kaitannya dengan apa? Dengan amal. Ya, jadi amal teh ulah monoton gitu Pak. Jadi harus ada sesuatu amal yang lebih menonjol daripada yang lain. Namanya ikhtiyarul a'mal. Itu ada amal-amal yang menonjol daripada yang lainnya. Cek kasar mah kieu Pak, saling menutupi. Salat sunat atuh lah sok kasiangan wae tahajud atuh perbanyak baca Qur'annya. Saling menutupi Pak. Baca Quran ngan kuat oge ngan salembar nya sehari teh atuh perbanyak sedekahna. Jadi harus ada amal yang lebih menonjol daripada hal yang lain. Makanya hebat Pak, orang yang hafid Quran masuk surga tanpa dihisab. Kenapa? Pahalanya banyak Pak. Sok yang menghafal Quran kan diulang-ulang atuh bacaan teh Pak. Ya Pak, diulang-ulang bacaan teh Pak sampai hafal. Satu huruf berapa? 10 kebaikan. Sing Al-Fatihah berapa huruf Pak? Berapa kali Bapak sudah baca Al-Fatihah? Berapa huruf semuanya Pak? Semuanya Pak 144 huruf. Kalau Bapak membaca Al-Fatihah, Bapak sudah mendapatkan pahala 1440 pahala. Kata siapa 144 huruf? Tinggal di sarah kitab Safinatun Najah. Dijelaskan Pak hurufnya sekian. Surat Yasin berapa hurufnya Pak? 9. Sekian. Yasin mah hanya 2 Pak, iya jeung sin. Berapa Yasin? Lihat dalam kitabnya, itu jumlahnya 3068 huruf. Kalau kita membaca surat Yasin sudah punya pahala, kalikan 10 berapa? 3000 Pak? Berapa? 30.680 pahala Pak kalau kita baca Yasin. Itu kalau dibaca di luar sholat. Kalau di dalam sholat berapa? Dilipat gandakan sampai, ada yang mengatakan sampai 25 kali lipat Pak. Bayangkan. Mata di dia teh hijratul ilmi teh hijratul amal teh di dia teh Pak urang teh subhanallah. Tapi katinggal ku pribados yang sanes udol gitu asa tarenan Pak aya mah. Quran teu apa tenang aya nu maot teu sedih-sedih acan tenang we nyantai padahal urang teh Gusti ya Allah bagaimana keadaan urang ke maot nih punya subhanallah ya karim gitu. Asa tarenang aya Pak. Tarenang we gitu suek we. Ya. Jadi sekasarnya mohon maaf gitu nya penyakitnya lebih betah sekasarnya gitu nya lebih betah apa daripada membaca Al-Qur'an yang begitu lama tapi lebih lama yang lain gitu Pak daripada ulah disebutkan HP bising kasih guntur nyawa HP. Nah, ini. Ya. Nah, jadi lebih apa? Lebih ya itu begitu Pak. Wallahu a'lam gitu. Kalau dipikirkan gitu ya, itu penyakit juga sebetulnya Pak. Ya. Tapi ya isinya apa tergantung daripada penggunaan. Mungkin saja Pak si A menyewa HP mungkin yang dibaca adalah Al-Qur'an mungkin dia sedang murojaah Pak. Murojaah dia sedang menghafal Al-Qur'an. Ya, Al-Kahfi terus di dieu cenah Pak. Di dieu cenah. Sudah di mana semua subhanallah. Ya, di luar kepala Pak. Kan hebat di luar kepala Pak gitu nya. Di dalam kepala di luar kepala subhanallah. Makanya Bapak ya Allah ya bisa aja berdoa begini Pak, ya Allah saya sudah tidak mampu untuk menghafal Quran tapi izinkan aku punya keturunan yang hafal Quran. Doakan anak cucu kita. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, di antara anak cucu kita, keturunan kita jika hafal Quran diizinkan memberikan syafaat 70 keluarga. Pak cucu kita yang hafal Quran, engkau hafal Quran logika, engkau hafal Quran silakan cari 70 daripada keluargamu, ajak ke dalam surga. Asal satu syaratnya sama-sama beriman. Gitu?
Siapa? Pasti orang ibu bapak saya ya Allah aja. Baru 2 apa tidak 70? Pasti apa? Kakek nenek ya Allah 4. Buyut ya. Ayo mantan bapak entong mantan nu hiji we cenah aya semua bibinya uaknya semua dihitung. Malahan dalam surat Al-Ma'arij diceritakan Pak, salah satunya diceritakan orang-orang yang kawan dengan kawan itu salah satunya bisa saling memberikan satu syafaat. Orang teh emut ya 70 teh kurang ya, emut kasih begitu baik kepada kita apa gimana sebagainya. Subhanallah, bismillah, dengan iman dan amal bisa diperkenalkan di akhirat nanti. Tuh Pak. Jadi kalau kita tidak mampu untuk menghafal, doakan anak cucu kita, ya Allah ya Rabbana, jadikanlah penghafal daripada Quran ya Allah anak cucu kami ya Allah Rabbana ya Karim. Ya ku doa mah insyaallah Pak, la tahrikul aqdar illa bi quwwati doa, kekuatan doa Pak. Ya, kekuatan doa. Jadi lebih dispesifikkan Pak ya, lebih dikhususkan, diikhtisoskan dalam doa kita. Insyaallah suatu saat akan dikabul oleh Allah Pak. Ya. Akan terasa mungkin kakeknya yang berdoa, ya Allah jadikan anak cucu kami sebagai penghafal Quran ya Allah. Kita sudah meninggal, anak cucu kita hafal Quran, ingat terus kepada kakek dan neneknya, baca Quran ya Allah. Maka kata dalam satu doa, Allahumma awsil thawaba qara'nahu, sampaikan pahalanya bacaanku ya Allah untuk almarhum. Subhanallah. Makanya jelaskan yaitu apa Pak? Salah satunya saukul maut ad-doa, yang dirindukan oleh yang sudah meninggal adalah doa. Saukul maut. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan doa kita sampai kepada orang yang sudah meninggal akan terasa oleh mereka yang sudah meninggal bagaikan orang yang kehausan tiba-tiba menemukan air. Jadi didohowe ke orang yang meninggal gitu Pak. Subhanallah ya Karim. Ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan. Jadi yang ketiga Pak harus hijratul amal. Yang kedua lagi, yang keempat adalah hijratul mali. Artinya apa? Hijrah yang berkaitan dengan harta. Ya Pak ya. Zaman sekarang Pak, kenapa istilahnya keberkahan diangkat oleh Allah? Karena terlalu banyak riba yang berkaitan dengan harta. Riba Pak ya, sekarang palaur Pak, banyak riba sekarang mah. Jadi dalam Quran surat perkais riba teh Ali Imran ayat surat Ali Imran ayat sekitar ayat 130-an lah. Ada 130-an. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan engkau memakan hal-hal yang sifatnya riba. Maka hijratul mal itu apa artinya Pak? Ayo kita hijrah yang berkaitan dengan harta, bersihkan harta daripada sifat-sifat riba. Ya. Jadi kenapa satu negeri tidak berkah? Itulah Pak, terlalu banyak riba. Ada afan mudha'afah dalam Quran, berlipat ganda terus dan terus. Subhanallah ya Kak. Ya, makanya kita sama-sama hijratul mal, artinya hijrah yang berkaitan dengan harta. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan hijrahnya untuk lebih baik untuk kemaslahatan. Ya. Ya, salah satunya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita aksirus sodaqoh, memperbanyak sodaqoh. Sodaqoh yang paling baik kata Rasulullah SAW pada waktu subuh. Sodaqoh yang paling baik adalah pada waktu subuh. Subuh Pak. Subuh teh kalau lebetan kana cancel atau kopi qobla subuh. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu pagi malaikat mendoakan, ya Allah berkahi orang yang bersodakoh. Malahan malaikat mengatakan doanya Pak, isinya angkatlah keberkahan bagi orang yang tidak bersodakoh. Malaikat pagi-paginya berdoa, pagi-pagi Pak, berkahi orang yang bersodakoh.
angkat keberkahannya bagi orang-orang yang tidak bersodakoh. Maka sodakoh yang paling baik adalah itu kapogeun mah sepuh gitu nya. Jadi cekasan Pak, malaikatnya pada waktu subuh teh ngawur-ngawur rezeki gitu Pak ya. Makanya ada ulama yang mengatakan bukalah pintu kita, jendela kita pada waktu subuh supaya kakepretan ku rezeki gitu nya. Tapi orang naon dalam keadaan berzikir selama kita tidak tidur. Maka kata Rasulullah SAW, jangan engkau tidur pada waktu jangan engkau tidur ba'da subuh. Cek orang Sunda mah ngariris pakir, pakai ngariris pakir. Orang lain maka bagian rezekina, orang teu kabagian da tidur wae. Jangan sampai secara maknawi seperti itu. Karena apa? Secara maknawi ngariris pakir, tapi secara kesehatan medis itu membahayakan terhadap diri, terhadap kesehatannya itu. Yang terakhir adalah salah satunya kelima, hijrah dalam keterangannya itu hijratun nafas ya, hijratun nafsi atau hijratun nafsi, hijratun nafas. Artinya apa? Hijrah yang berkaitan dengan jiwa, dengan hati apa ya. Nah ini Pak, jadi hati kita beramal, kita ingin berilmu, kita ingin berhijrah, tapi salah satunya apa? Harus diikuti dengan hati yang penuh dengan kebersihan. Maka istilahnya apa? Tuhratul qalbi. Makanya ada satu doa, hati kita ingin diberikan apa? Sinar cahaya oleh Allah. Allahumma ja'al nuron fi qalbi wa nuron fi sam'i wa nuron fi basari wa nuron an yamini siman dan sebagainya Pak ya. Ya Allah, turunkanlah cahaya terhadap hati kami, telinga kami, penglihatan kami dan sebagainya. Semua anggota badan kita ingin mendapatkan nur cahaya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya ada satu amalan Pak supaya kita mendapatkan hati yang suci bersih, itu ada dalam surat An-Nur. An-Nur Pak, ayat 35 ada amalan nurun ala nurin di sana Pak. Ada amalan itu kita baca ayat tersebut, satu ayat Pak. Surat An-Nur ayat 35 itu satu amalan yang bisa memberikan insya Allah hati kita terus akan penuh dengan cahaya insya Allah, cahaya yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. An-Nur ayat 35 ya. Surat An-Nur ayat 35. Ada juga doanya dalam Al-Qur'an, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ada di dalam surat At-Tahrim ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana. Itu yang berkaitan dengan nur cahaya. Jamaah yang Allah muliakan, kesimpulannya ya bahwa hijrah yang paling utama itu salah satunya ada 5 hal tadi. Yang pertama adalah hijratul iman yang berkaitan dengan iman. Yang kedua hijratul ilmi yang berkaitan dengan ilmu terus bertambah dan bertambah. Yang ketiga hijratul amal yang berkaitan dengan amal. Yang keempat adalah hijratul mali yang berkaitan dengan harta. Dan yang kelima adalah hijratul nafsi yang berkaitan dengan jiwa. Mudah-mudahan 5 daripada yang saya sebutkan tadi, hijrah-hijrah yang berkaitan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan hijrah lebih baik dan lebih baik insyaallah untuk mencapai hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi wa yasjudul wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya dafiyal baliyat ya rafi'al darajat ya syafi'al amrad ya mujibad da'wat ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.